Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bapak kali ini akan membahas pelajaran matematika 10 semester 1 tentang eksponen dan logaritma. Untuk pembahasan eksponen ada 4, yaitu 1. Definisi eksponen, 2. Sifat eksponen, 3. Fungsi eksponen, 4. Bentuk akar. Sedangkan pembahasan logaritma terdiri dari dua, yaitu 1. Definisi logaritma, 2. Sifat-sifat logaritma. Definisi logaritma adalah bilangan berpangkat dan didefinisikan sebagai jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan akhir dari N tersebut dibagi N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A pangkat N merupakan pangkat, dan A merupakan bilangan pokok. Berikut adalah beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. 2. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulan positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif sehingga P pangkat N sama dengan A. 3. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M serta N bilangan bulan positif, maka A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N pangkat M. Sifat eksponen, ada 7 sifat eksponen, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini perkalian pangkat N bisa ditambahkan dengan rumus A pangkat M ditambah N. Dengan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif. Kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, di sini anak-anak bisa lihat bahwa pembagian perpangkatan rumusnya adalah atau sifat eksponennya adalah dikurangkan ya. Di sini M dikurang N. Kemudian nomor 3, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Di sini bisa dilihat bahwa perkalian pangkat perpangkatan di dalam kurung N ini sama dengan rumusnya dikalikan ya, M kali N. Nomor 4 ada AB kali M sama dengan A pangkat M kali B pangkat N. Nah, ini merupakan penguraian dari AB. Jadi AB dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat N. Dengan A dan B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Nomor 5, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B per B pangkat M. Nah, ini merupakan rumus atau sifat dari eksponen apabila dalam kurung pangkat M bisa diurai jadi satu-satu ke bawah. Tadinya A per B pangkat M jadi A pangkat M per B pangkat M dengan B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Nomor 6, A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Ini sama dengan sifat eksponen nomor 1. Jadi kalau perkalian perpangkatan itu ditambahkan. Tapi ini merupakan penambahan pecahan ya. Nomor 7, A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Ini sama juga dengan nomor 1, cuma ini penyebutnya berbeda. Fungsi eksponen ada dua, yaitu fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Nah, untuk fungsi pertumbuhan, contohnya adalah seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit dan bisa digambarkan sebagai berikut. Pada fase pertama, jumlah bakteri adalah 30, fase kedua jumlah bakteri membelah menjadi 60, kemudian fase ketiga
membelah lagi menjadi 20. Demikian seterusnya. Dan ini bisa digambarkan dalam fungsi X, yaitu fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X. Kedua, fungsi peluruhan. Contoh fungsi peluruhan, obat penanda rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setelah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Kondisi ini bisa digambarkan sebagai berikut. Dosis awal sama dengan 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx, maka pada F0 adalah 50 dan F1 sama dengan setengah kali 50 sama dengan 25 pada peluruhan pertama ya. Peluruhan kedua adalah setengah kali 25 jadi 12,5. Begitu seterusnya. Jadi pada setiap fase akan berkurang menjadi setengahnya. Dan ini bisa digambarkan dengan fungsi fx sama dengan 50 kali setengah pangkat x. Dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk melurus sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Bentuk akar, hubungan bilangan pangkat dengan akar untuk menentukan hasil perhitungan dengan pangkat bilangan bulan positif cukup mudah. Bentuknya adalah 0,5 pangkat setengah. Dan ini menyulitkan untuk dihitung secara manual. Dan bentuk lain dari pangkat setengah ini adalah akar dari 0,5. Bentuk ini disebut bentuk akar. Bentuk akar didefinisikan sebagai bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih dari 0. Didefinisikan A pangkat M per N sama dengan akar N A pangkat M atau A pangkat M per N atau akar N dari A pangkat M. Bentuk akar. Untuk menentukan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkannya dengan bentuk akar sekawannya. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar B per akar B, sehingga diperoleh A akar B, A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A kali akar B kali akar B, sehingga hasilnya adalah A per B akar B. Untuk merasionalkan bentuk C per akar A tambah akar B dan C A ditambah akar B dan C A akar A min akar B dan C per A min akar B dilakukan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Bentuk A tambah akar A ditambah akar B dan akar A kurang akar B adalah sekawan, serta bentuk A ditambah akar B dan A kurang akar B juga sekawan. Perlu diingat rumus matematika umum yaitu A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Dan akar A ditambah akar B kali akar A kurang akar B sama dengan akar A kuadrat dikurang akar B kuadrat atau A kurang B. Definisi logaritma, misalkan A adalah bilangan positif dengan 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, atau A lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 0, A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A adalah bilangan pokok atau basis logaritma, B adalah numerus, C adalah hasil logaritma. Bentuk eksponen dari 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, bentuk logaritmanya adalah 2 log 32 sama dengan 5. Untuk 3 pangkat 2 sama dengan 9, bentuk logaritmanya adalah 3 log 9 sama dengan 2. Untuk 5 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 25, lognya adalah 5 log 1 per 25 sama dengan minus 2. 7 pangkat 0 sama dengan 1, bentuk logaritmanya adalah 7 log 1 sama dengan 0.
Berikutnya adalah sifat logaritma. Seperti halnya eksponen, logaritma juga memiliki sifat-sifat yang penting untuk kalian ketahui. Sifat-sifat logaritma yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut. A log A sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. A log A pangkat N sama dengan N. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ini mirip dengan eksponen. Kalau eksponen perkalian pangkat ditambahkan. Begitu juga dengan log, perkalian log ditambahkan juga. Untuk berikutnya ada A log B per C. Ini sama dengan A log B kurang A log C. Kemudian A log B pangkat N sama dengan N A log B. A log B sama dengan M log B per M log A sama dengan 1 per B log A. Kemudian terakhir A log B kali B log C sama dengan A log J. A log C. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.